Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalil akhirin sahibi syafa'atil uzma Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libadil kiram wa ala sayri sahabatihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa sayri sahabatihi wa tabi'in wa walidayya wa waladikum wa ummatina wa ummatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa naqsu ila mu'allif hadzal kitab bi barakati wa karamati nas'aluka Allahumma al-barakah was syafa'ah wal ijazah was salamah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumannu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyati bi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun قلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلتي فيا حي هل موت قلبي فلم أزل بذكرك يا قيوم ما دمت موصلا فهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا وصلي إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار من آل هاشم ثم ارزقني حفظه وأولادي عاملا بما فيه نفيعا لدنيانا وملتي ببركات أحمد الشفيع غدا أجزل لنا أجر حفظه إلى يوم جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dunya wal akhirati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan mazhabnya Abu Hanifah sedikit lagi. Imam Syafi'i pernah berkata tentang Imam Abu Hanifah bahwa setiap orang yang memahami ilmu fiqih tidak akan pernah terlepas daripada Imam Abu Hanifah. Orang atau al-faqih di masa Imam Abu Hanifah dan setelahnya itu sangat erat dan terkait sekali dengan ilmunya Imam Abu Hanifah. Saking luasnya bahkan orang
hampir di dunia ini, hampir separuh mazhabnya adalah Hanafi, Pak. Separuh dari kaum muslimin di dunia ini, hampir separuhnya kaum muslimin di dunia itu bermazhab Hanafi. Hampir syatrul muslimina fil alam, mereka adalah mazhabnya Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal berkata tentang Imam Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i, bahwa Imam Abu Hanifah itu mentok, ilmunya sundul langit, kata Imam Ahmad bin Hanbal nih. Waroknya, zuhudnya luar biasa. Mazhab Abu Hanifah tersebar ke berbagai negara seperti Irak, walaupun di sana juga banyak mazhab Syafi'i di Irak juga. Tapi mayoritas dipegang oleh mazhab Imam Abu Hanifah, berkembang terus ke Persia, Iran, kemudian Afghanistan, Pakistan, India, Cina, kemudian Jepang, Turkistan, Eropa, dan seluruh bagian utara serta selatan dari Kaukasus, kemudian Belanda, Rumania, Bulgaria, Turki, Yunani, Yugoslavia, dan Albania. Itu mereka menembus ke daerah Eropa Timur, ya, termasuk daerah Turki dan seterusnya. Bahkan di terakhir pada masa khilafah Utsmaniyah, yang memegang jabatan keagamaan di khilafah terakhir Utsmaniyah adalah Syekh Zaid Al-Kautsari Al-Hanafi. Ya, saya beberapa buku punya kitab beliau karangannya, itu Syekh Zahid Muhammad Zahid Al-Kautsari namanya. Di antara murid yang paling handal Imam Abu Hanifah adalah Al-Qadhi Abu Yusuf Al-Ansari dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian Isa bin Aban, Abu Ja'far At-Tahawi, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling populer kitab-kitab fiqih yang dipegang dalam mazhab Hanafi di antaranya adalah Hasyiyah Raddul Muhtar 'ala Durril Mukhtar, karangan Imam Ibnu Abidin, mazhabnya Abu Hanifah. Itu yang paling banyak dijadikan sebagai rujukan. Kitabnya namanya Hasyiyah Raddul Mukhtar 'ala Durril Mukhtar. Tuwfiya Imam Abu Hanifah fi nisfi min Syawal sanah 50 wa 200 Hijrah. Abu Hanifah meninggal atau wafat tahun 150 Hijriah rahimahullahu taala. Wa qad kana awsa idfana bi ardil Khayzuran. Beliau berpesan berwasiat untuk dikubur di tanah Khayzuran karena di daerah Baghdad di Irak itu banyak tanah gosab, ya. Sehingga beliau minta dikuburkan di tanah Khayzuran keluar dari Baghdad. Kemudian dikubur di tanah Khayzuran. Wa hadara jinazatahu jam'un ghafirun quddira bi 50,000 rajulin. Ketika dikubur yang hadir penguburan beliau itu quddira bi 50,000 rajul. Berapa, Pak? 50 ribu orang yang hadir dalam penguburan pemakaman Imam Abu Hanifah. 50 ribu orang datang melayat dan ikut ke pemakaman Imam Abu Hanifah. Nah, yang terakhir beliau itu sholatnya sampai 6 kali disolati, Pak. Karena saking banyaknya orang pengen menyolati kepergian terakhir Imam Abu Hanifah, sampai 6 kali gantian. Datang lagi ulama besar ngikut sholat, makmumnya banyak lagi, 6 kali disolatkan. Fa shalla ala qabrihi, ya. Wa sulli alaihi 6 marrat, akhiruha salatu waladi Hammad. Yang terakhir disolati diimami oleh putranya bernama Hammad bin Abu Hanifah. Wa ja'al khalifatul Mansur, kemudian datang terakhir adalah Khalifah Mansur, Abu Ja'far Mansur. Datang fa shalla ala qabri, salatnya di kuburan. Karena ketinggalan, salatnya di kuburan. Khalifah, presiden saat itu. Gini. Orang boleh salat di kuburan, boleh. Katanya kuburan gak boleh buat ibadah. Kanjeng Nabi tuh Pak pernah sholat di kuburan. Menyolati salah satu jamaah yang rajin jamaah. Kanjeng Nabi beberapa hari kemudian tidak pernah melihat laki-laki itu. Ada 2 riwayat sebenarnya, ada perempuan dan laki-laki. Kanjeng Nabi bertanya, si fulan mana ya? Karena beberapa hari tidak nampak di masjid. Wah, Kanjeng Nabi sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Loh, kenapa kalian nggak kasih tahu saya, kata nabinya.
Ayo, tunjukkan kuburnya mana. Akhirnya kanjeng Nabi diantar sahabat ke kuburannya. Kemudian kanjeng Nabi sholat di hadapan kuburan orang itu. Oke Pak. Jadi boleh dalam beberapa hari kuburan itu orang sholat di kuburannya orang yang meninggal tadi Pak. Bahkan waktu dulu saya di Kempek di pesantren itu, ketika datang ke mau mensolati menghadiri jenazah seorang alumni pondok, karena banyak masya Allah orang soleh, kita 2 bis nih rombongan datang ke sana udah dikubur ketinggalan. Jadi kiai, ayo langsung ke kuburan. Jadi sholat di kuburan di sana. Nah, disunahkan kakinya sendalnya dicopot ya. Kalau masuk kuburan, kemudian kakinya kalau sholat di atas kuburan, kakinya di atas sandal. Jangan dipakai sandalnya. Jangan jadi copot kakinya terus ditumpangkan di atas sandal. Ya, itu sholat di kuburan. Itu boleh. Mensolati jenazah di kuburan itu boleh. Bahkan di sini kalau bicara fikihnya banyak sekali perbedaan para pendapat ulama. Berapa hari, berapa ini. Sampai ada yang mengatakan sampai dia dianggap sudah sampai tulang, sampai bersih tulangnya. Sampai lama banget itu. Ada sampai segitunya. Ada yang sampai 2 bulan. Sholat di kuburan itu boleh. Wa makathan nasu yusalluna ala qabrihi. Dengar baik-baik Bapak-bapak. Wa makathan nasu yusalluna ala qabri aktsaru min 20 yauman. Di makam Abu Hanifah ini, orang yang datang melayat, yang ziarah kubur di kuburan beliau, yang sempat tidak datang pada hari haknya, itu sampai 20 yauman, 20 hari mereka sholat di kuburnya Imam Abu Hanifah. Coba, wa makathan nasu, orang diam di kuburannya Imam Abu Hanifah, yusalluna, mereka sholat di situ, ala qabrihi, ya di depan kuburnya, aktsar lebih min 20 yaman, dari 20 hari. Jadi bukan 20 hari, lebih dari 20 hari. Datang lagi, nyolatin lagi. Mas imam besar. Mereka kehilangan ulama besar. Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Itu bisa dilihat dalam kitab biografi Abu Hanifah, kalangan Wahbi Ghauji. Nah, kita lanjut. Siapa sih Khalifah Abu Mansur itu yang datang terlambat? Khalifah Abu Ja'far al-Mansur namanya adalah Abdullah bin Muhammad al-Mansur, khalifah yang kedua dalam dinasti Abbasiyah. Ya. Ini datanya terlambat nih, namanya Abu Ja'far, ya. Abu Ja'far al-Mansur aslinya namanya adalah Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad al-Mansur, khalifah yang kedua dalam dinasti Abbasiyah. Tapi ya kejam juga pada akhirnya ya, Pak. Karena beliau menyikat 3 orang yang diwaspadai, dicurigai akan merebut singgasananya. Di antaranya adalah Abdullah bin Ali, pamannya sendiri itu, jenderal pasukan perangnya sendiri. Kemudian ya rebutan tahta kekuasaan, Pak. Abu Ja'far Mansur, Abdullah bin Muhammad. Beliau nama bapaknya kan Muhammad bin Abdullah bin Abbas. Siapa, Pak? Bapaknya Mansur ini namanya Muhammad bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi cicit daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah, Abu Ja'far al-Mansur, Abdullah namanya. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abbas, bin Abbas kan? Bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi cicitnya Abbas nih. Cucunya siapa? Abdullah bin Abbas. Cucunya Abdullah bin Abbas. Karena beliau anaknya Muhammad bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Cicit daripada Abbas radhiyallahu anhu. Ibunya bernama Salma dari suku Barbar, Al-Barbariyah. Namanya Salamah, bukan Salma. Salamah Al-Barbariyah dari suku Barbar, Muslim juga. Ini paling lama menjabat sebagai khalifah dinasti Abbasiyah selama 22 tahun. Abu Ja'far ini selama 22 tahun menjadi khalifah. Dari tahun 754 sampai tahun 775 Masehi kalau Masehinya. Nah, pada tahun 762 Masehi, sebelum wafatnya kan tahun 775. Tahun 76 beliaulah yang
membangun sebuah kota di Irak, namanya Madinatus Salam, kota salam, yang kemudian ganti Baghdad. Baghdad tuh. Baghdad itu sebelumnya namanya Madinatus Salam, kota salam, kota damai. Ya. Kemudian diganti dengan Baghdad. Oke. Sebelumnya beliau itu dibaiat oleh adiknya bernama As-Safah, penguasa sebelumnya. Kemudian setelah tumbangnya Abu Ja'far ini diganti oleh putranya bernama Al-Mahdi. Al-Mahdi namanya. Dah. Abu Ja'far atau Abdullah bin Muhammad ini lahir di Syam. Di Syam, di Suriah, di namanya daerah Humaimah. Humaimah meninggalnya di Mekah pada tanggal 6 Oktober tahun 75 di Mekah. Usianya 61 tahun. Istrinya 3, namanya Arwa. Namanya perempuan Arwa binti Mansur Al-Himyari, kemudian Hammadah binti Isa, kemudian Fatimah binti Muhammad. Ada 3 istrinya. Yang khalifah 3 kurang 1, 4 cukup. Khalifah kan kaya raya, 3 nanggung ya. Kalau Pak RT 3 cukup lah. Ini khalifah soalnya. Khalifah. Pak RT berapa? 1. Cemen. Cemen, saya juga 1. Ngikutin dulu Pak RT dulu, baru saya ngikutin lah. Pak RT dulu lah. Karena kalau 2 itu baru Superman. Superman kalau 2 itu. Aduh. Kalau 2 gentleman. 3 Superman. 1 cemen katanya. Aduh. Cemen. Nah, yang kedua Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, Imam Darul Hijrah, Imam Alul Hadis Madinah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Siapakah Imam Malik ini? Imam Malik ini adalah Al-Hafiz Al-Hadis, Al-Mujtahid Al-Ijtihad. Al-Hafiz tingkatan tertinggi ulama hadis namanya Al-Hafiz, bukan muhaddits. Muhaddits itu di bawahnya. Al-Hafiz itu paling tertinggi. Al-Hafiz dalam ilmu hadis, orang yang ahli hadis disebut Al-Hafiz, tingkatan tertingginya. Yang kedua adalah muhaddits. Al-Mujtahid, orang yang ahli ijtihad. Mujtahid itu banyak. Ada mujtahid mutlak, mujtahid madhab, mujtahid fatwa. Macam-macam ya. Kalau Imam Nawawi itu mujtahid madhab namanya. Kalau Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Sekelas Imam Malik, Imam Abu Hanifah mujtahid mutlak. Ya, tidak boleh bertaklid kepada yang lain. Dia harus menggali hukum kepada Quran dan Sunnah. Karena Allah berikan kepada mereka ulama rasikhun, ulama rusuh yang mempunyai kedalaman ilmu yang luar biasa. Sehingga harus menyimpulkan hukum dari Quran dan Sunnah. Kalau kita kan taklid, ngikut. Karena kita nggak ngerti apa-apa, ngikut baik. Boro-boro mau ijtihad. Dan sekarang zaman akhir, fitnah azimah fi zamanina hadza. Di zaman kita ini banyak orang-orang yang bukan ahli fatwa, bukan mujtahid, tapi mereka suka berfatwa tanpa ilmu. Banyak sekali, Pak. Karena apa? Karena ada dorongan dari para penceramah kembali kepada Quran dan Sunnah, kepada Quran dan Sunnah gitu. Tok loro. Semua orang disuruh untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Tanpa mengikuti para ulama madhab, anti madhab. Anti ulama, ikut Quran dan Sunnah saja. Cukup hadisnya, ma taraktu fikum amroini, in tamassaktum bihima, lan tadillu abada. Jika kalian berpegang teguh, kata ma taraktu fikum amroini, 2 hal yang aku tinggalkan, apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, tidak akan pernah sesat selamanya. Kitabullahi wa sunnatu rasulih, kata Nabi. Al-Quran dan Sunnah. Pegang erat-erat. Jangan ikuti yang lain. Quran Sunnah saja. Ada lagi yang ngomong, kamu kata siapa? Kata Kiai. Kiai kan ngajarin Allahu Akbar, tangannya kayak segini, terus tangannya begini. Agama kata Kiai. Kamu kenapa zikir bareng-bareng habis sholat? Kan dulu diajari Kiai. Beragama kok kata Kiai gitu. Beragama itu bagaimana? Qala Allah, qala Rasulullah, kayak gitu. Jadi harus kepada Quran dan Sunnah. Ada nggak Qurannya? Ada nggak Sunnahnya itu? Jadi orang-orang awam nih Pak, disuruh untuk memahami Quran dan Sunnah secara literal dengan terjemahan.
Karena mereka kan orang bodoh, orang awam. Jadi buka Quran terjemahan, buka hadis Bukhari, Sahih Muslim terjemahan. Terus diartikan sendiri, diolah sendiri, pemahami sendiri. Kan bahaya, rusak itu. Rusak berat agama. Kalau ada orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah hanya berdasarkan terjemah yang ada. Kemudian diolah, dipahami sendiri. Wah begini nih, wah begini, wah begini. Ya, rusak berat agama ini. Rusak. Karena dia tidak mengerti maqasidut tasyri', maqasidus syariah. Tujuannya kemana ini kemana ini, kalimat ini bagaimana. Nggak ngerti asbabun nuzul, asbabul wurudil hadis, asbabun nuzulil Quran. Nggak ngerti mubayyan, nggak ada yang mu'addal, nggak ada yang mutlak, nggak ada muqayyad, qayyidnya, mana nasikh mansukh. Nggak paham itu. Gimana tuh mau, wah ini Qurannya begini nih, hadisnya begini. Oh langsung berfatwa, oh, nggak boleh kalau begini. Waduh, hancur-hancuran begitu. Wes kita yang awam ini ikuti kiai, ikuti ulama. Karena mereka yang lebih punya otoritas dibanding kita dalam memahami persoalan agama. Jangan skarpe dewek, jangan karwek. Ngerti karwek? Karpe dewek. Baca terjemahan Bukhari, Muslim. Pak, Masya Allah. Hadis saja, kalimatnya jelas nih dalam Sahih Muslim ya. Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muslimin. Itu hadis Sahih Muslim itu. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Kenapa mazhab Syafi'i tidak wajib? Sunnah mandi Jumat. Loh, padahal kalimatnya jelas itu. Hadis Nabi. Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muslimin. Sebelum Jumat orang Islam wajib mandi. Tapi kenapa mazhab Syafi'i sunnah? Kalimatnya wajib, tapi maknanya sunnah. Dari mana mazhab Syafi'i memaknai sunnah ini? Dulu, saya kayaknya sudah pernah jawab. Dulu, ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah dan sedang berkhutbah Jum'ah, tiba-tiba ada Sayyidina Utsman datang terlambat, matanya masih bendul, ngerti bendul? Tangi turu, bangun tidur, wudu, langsung berangkat, nggak mandi, datang. Sayyidina Umar tahu, loh kamu terlambat, iya saya tiduran ya Umar gitu, udah. Ya diam aja, udah lanjutkan khutbah sampai selesai sholat. Seluruh sahabat menyaksikan fenomena itu. Di mana Sayyidina Utsman bin Affan tidak mandi sebelum pergi Jumat. Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak menegur, kamu harus mandi, wajib mandi itu. Tidak menegur begitu. Utsman juga tidak mandi. Berarti mereka lebih paham dari kita tentang hadis itu, Pak. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu tahu semua keadaan itu, kejadian itu, dan mereka tidak masalah, tidak ada apa-apa. Itu menunjukkan bahwa mandi Jumat hukumnya tidak wajib. Itu pemahaman sahabat. Imam Syafi'i mengambil pemahaman para sahabat itu karena mereka lebih tahu makna daripada hadis Nabi, Ghuslul Jum'ati wajib, lebih tahu daripada kita. Mereka itu muridnya Nabi. Mereka yang bersama Nabi dan mereka tahu paham betul tentang itu. Makanya Imam Syafi'i mengambil pemahaman sahabat. Makanya orang-orang sekarang yang selalu kembali kepada Quran dan Sunnah, harus ngaji lagi, kurang piknik. Ada sebuah kitab bagus, namanya adalah Manhajus Salaf, ya, fi Fahmin Nusus. Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus bainan nadhariyati wat tatbiq. Saya punya kitabnya. Manhaj salaf, pandangan ulama salaf fi Fahmin Nusus, dalam memahami. Pandangan salaf dalam memahami fi Fahmin Nusus, teks-teks Quran maupun sunnah, bainan nadhariyati wat tatbiq, antara teori dan aplikasi. Itu kitab bagus banget. Kitabnya sedikit. Supaya baca itu biar paham, biar sedikit-sedikit tidak gampang menjas orang bid'ah, syirik, sesat, neraka. Ya itu karena kurang luas. Bagaimana cara salaf memahami teks agama? Biar kita luas. Biar hati kita jiwanya besar melihat perbedaan. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Tawasul syirik, ini nggak ngerti. Ampun. Tabarukan syirik, tabarukan kok syirik gimana sih? Sayyidina Khalid bin Walid saja mengambil rambutnya Nabi warnanya merah gede, Pak. Ditaruh di
topi baja. Topi baja perang. Sayyidina Khalid bin Walid. Pernah suatu ketika komandan Khalid ini kehilangan ini topinya. Cari tolong. Cari topi saya. Topi apa? Topi perang itu yang bisa saya pakai. Dicari ketemu. Ini tah. Jelek-jelek begini komandan. Kurang ajar, jelek. Sini. Terus dibuka topinya. Bukan masalah topinya. Lihat ini, dibuka. Ada rambut Kanjeng Nabi merah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu diambil, disimpan di situ. Dia ngomong sendiri, Pak. Dalam riwayatnya. Saya setelah pakai ini nih, setiap peperangan Allah selalu memberikan kemenangan. Barokah dari rambut Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tabarukan tuh. Ngalah berkat tuh begitu. Rambutnya orang soleh. Percaya bahwa apa yang dimiliki yang ada pada diri orang soleh itu Allah ridho, Allah senang. Karena dia solehnya. Itu Nabi. Khalid bin Walid gak ngerti syirik. Lebih ngerti daripada kita tentang itu. Sahabat, komandan perang. Masya Allah. Ya tentu lebih mengerti daripada kita. Dan tidak mengatakan itu syirik. Sayyidah Hafsah Asma binti Abi Bakar Siddiq itu merawat jubahnya Nabi SAW. Dari Aisyah pindah ke Asma. Ini kalau ada tamu datang sakit, itu baju jubah Nabi dicelup di air, kemudian diminumkan dan dibalurkan ke tubuh orang itu sembuh, Pak. Jubah Nabi. Subhanallah. Jubah Nabi. Lalu dianggap syirik begitu. Mengambil air dari celup-celubannya jubah Nabi. Syirik. Sayyidah Asma, Sayyidah Aisyah jelas jauh lebih mengerti, paham tentang agama daripada kita. Jadi jangan dikit-dikit syirik. Mentadil, mensyirikkan orang, menyesatkan orang, membid'ahkan orang. Hati-hati, kudu ngaji maning. Sing akeh ngajine yang luas. Luas baca referensinya, literasi kitab tuh banyak banget. Supaya paham, supaya luas kita. Celana ngombreh di bawah mata kaki, neraka, aduh Gusti pangeran. Isbal, ya, sarung kita di bawah mata kaki, celana di mata kaki, dicap neraka. Sini ngaji dulu biar tahu semua. Mau kita komparasikan hadis-hadis tentang masalah isbal, tentang kaki, tentang celana di bawah mata kaki dan di atas mata kaki. Kita misalnya di Tatar tuh begitu, Pak. Ngamal haram itu masuk neraka, harus di atas mata kaki. Sini ngaji. Ngaji. Kita komparasikan dalil-dalilnya. Kita kumpulkan semua dalilnya. Lalu kompilasinya seperti apa? Konklusinya seperti apa? Bagaimana al-jam'u bainad dalail? Kita satukan antara dalil-dalil ini. Lalu bagaimana kesimpulannya? Itu caranya hadis itu. Di mana yang kita ambil? Dikit-dikit. Mana hadis yang mutlak sifatnya? Mana hadis yang muqayyad? Oh, batasannya ada. Yang umum ada. Bagaimana yang didahulukan? Apa yang am, apa yang khos? Yang mutlak, apa yang muqayyad? Harus ditahu cara membedakan. Akhirnya menilai hadis bisa kita tahu kesimpulannya. Bukan asal-asalan di just ini. Mulutnya doer. Gambreng. Tuding sana, tuding sini. Ampun. Ngumpul berzikir, tahlilan. Fitnah sesat, ngumpul nonton bola, nikmat bae. Nonton bola, ngumpul nobar, ngumpul jam 2, jam 3 malam. Piala dunia, hayu aja. Enggak ada yang itu fitnah. Ngumpul tahlilan, la ilaha illallah. Dikatakannya sesat, kan kurang ajar ini. Masya Allah. Imam At-Tabrani hadisnya, ini orang-orang yang tua tahlilan nanti di akhirat mukanya akan bersinar, akan ditempatkan di mimbar mutiara. Itu orang yang suka zikir di dunia itu. Akan mengundang cemburu pada seluruh makhluk yang ada di mahsyar. Kata Nabi, laisu minasyuhada walal anbiya. Manhum ya Rasulullah, sifna, manhum. Sahabat saya berkata begitu. Nanti di akhirat akan ada sekelompok manusia yang mukanya bersinar, bercahaya, ditempatkan di mimbar mutiara. Mereka mengundang iri kepada seluruh makhluk yang ada di mahsyar. Lalu orang-orang berkata, ya Rasulullah, siapa mereka? Mereka bukan para nabi, mereka bukan para syuhada. Sifati mereka, siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang waktu di dunia ngumpul bareng, datang dari min qabailin syatta, dari beberapa penjuru, satu penjuru, dari beberapa RT, RW, gang, dari berbagai negara, berbagai desa lah, kumpul
tahabbuna fillah, mencintai karena Allah, wa yadhkurunallah, dan mereka berzikir kepada Allah di tempat itu. Ini orang-orang yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi bakal ditemukan nanti di mahsyar dalam keadaan terhormat, dalam keadaan mulia, ditempatkan di mimbar-mimbar mutiara. Tiba-tiba orang sekarang jangan ngumpul zikir, jangan ngumpul bid'ah. Nah, ampun kan. Gimana bertentangan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Dah, kita ikuti Nabi. Kiai-kiai kita ini sudah dari dulu mengajarkan kita itu sudah Masya Allah, alim-alim luar biasa. Kiai kita di pesantren, kitabnya selemari-lemari. No. Tapi kalau ceramah jarang sekali menyertakan dalil-dalil. Bukan mereka nggak ngerti dalil. Saking luasnya ilmunya, hati-hati kalau bicara. Lihat di pesantren, kitab di lemari, di bupet, banyak banget. Ahli kitab mereka, para ulama kita, kiai kita itu, kiai pesantren. Ilmunya luas. Tapi nggak dikit-dikit sesat, kafir, sesat, syirik, bid'ah, enggak. Dalilnya ini enggak. Mereka jarang menyerahkan dalil karena ilmunya luas. Hati-hati dijaga lisan mulut dan ilmunya terlalu tinggi, luas. Bagus. Dah, lanjut. Imam Malik Al-Hafidh Al-Mujtahid Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Asbuhi, Imam Darul Hijrah, fiqhan wa hadithan. Imam hadis dan imam fiqih. Faqihan, hadithan, wa muhaddithan, wa hafidha. Lahir di Dzil Marwah, yaitu sebuah desa di lembah Taima, sebuah desa antara kota Taima dan kota Khaybar. Khaybar ini 160 kilo dari Mekah. Ya, punya antara Taima dan Khaybar. Pada tahun 93 Hijriah, pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, meninggal pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid di Madinah Al-Munawwarah. Di mana Imam Malik ini tidak pernah pergi kemana-mana, Pak. Hanya ada di Madinah saja. Imam Malik lahir berjarak 79 tahun dari wafatnya Nabi. Hanya terpaut 79 tahun lahirnya Imam Malik dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia masih salaf atuh. 79 tahun dari lahirnya Nabi. Masih bukan Nabi lah. Nah itu tuh ulama mazhab itu. Belum lagi Abu Hanifah yang lebih dekat lagi kan. Abu Hanifah, Imam Malik. Itu salaf semua. Nah kalau kita ini bermanhaj salaf, ya iya kita mengikuti mereka. Salaf semua itu. Maka yang berhak menyandang salafi ya kita salafi, bukan salaf mereka hanya pengakuan. Takbiran keliling itu apa Abdullah bin Umar, Pak. Abdullah bin Umar itu malam lebaran nih Masya Allah. Supaya tahu saja. Itu Sayyidina Umar naik ke mimbar atas ke menara di masjid itu dekat dengan Mina. Itu takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu semua di masjid bergemuruh bertakbir. Di jalanan orang mendengar suara yang bertalu-talu ikut bertakbir di jalan. Hatta fit turuqi wal aswaq. Itu kitabnya. Sampai di jalan-jalan, di pasar-pasar takbir bergemuruh kemana-mana. Kalau di Indonesia kan takbir keliling namanya. Boleh kemana-mana. Jadi itu tuh peninggalan salafus soleh. Peninggalan sahabat. Lah di Qatar. Kalau lebaran di rumah, nggak ada takbir, nggak ada apa, nggak boleh sih lamun, sepi, biasa aja Pak. Lebarannya biasa baik. Nah kalau Indonesia kan Masya Allah, lebarannya udah, nah ya udah biasa sholat biasa Pak, tidak ada rame-rame. Ya kalau lebaran kalau kita istri lagi pulang nggak ada siapa-siapa, mak nggak ada, nyetel YouTube Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah sendiri di sana, sama bapak nggak ada lebaran di sana. Sepi. Ya, Indonesia itu paling salaf sekali, mengikuti itu Masya Allah luar biasa. Orang-orang Ansor, kalau ada yang meninggal satu saja, mereka dudukan ke kuburan, baca Quran, yaqra'una fi 'inda kuburihim. Pada ke kuburan baca Quran di sana. Itu salafus soleh, itu golongan Ansor begitu tuh. Terus mau apa lagi kita? Kita sudah salaf bener ini. Dan mereka yang kenapa mereka nggak mau? Nggak tahu salafnya yang mana mereka. Makanya tuh kalau ngajinya banyak gitu, baca kita banyak nanti mereka tahu gitu. Harusnya begitu. Banyak kurang apa? Kurang piknik. Wa kana aktsaru amalihi, udah Pak. Waktunya habis. 10. Oke. Wa kana aktsaru amalihi bitijaratil buz. Nah, tukang dagang pakaian nih, bisnis sama dengan Imam Abu Hanifah. Qala Ibnu Qasim kana li Malik 400 dinar yattajiru biha. Jadi punya modal pertama 400 dinar. Dinar itu paling tinggi Pak. Ini sekarang jadi mata uang Kuwait.
Kuwait itu dinar. Dinar itu nilainya luar biasa besar. Kalah real itu, kalah real. Dirham juga kalah. Dinar itu paling gede. Nilai kecil tapi nilainya besar kalau dirupiahkan gitu kan. Kalau Qatar Saudi kan Saudi kan real, Qatar real gitu kan. Nah, kalau Kuwait dinar. Ada lagi dirham dan Arab. Nah, dinar itu paling tinggi nilainya. Dinar. Ya dulu mah nggak ada duit, Pak. Pakai logam semua. Dinar dirham itu emas, bukan kayak sekarang kertas. Kertas nggak ada nilainya uang itu sekarang. Hanya tulisan, Pak. Juta, miliar kertas. Nggak ada nilainya. Kan mereka dulunya duit emas, logam itu emas. Wal Imam Malik radhiyallahu anhu min atsba'it tabi'in, termasuk pengikut ya tabi'in, muridnya tabi'in. Mengaji dari berbagai ulama Madinah, walazama Abdurrahman bin Hurmuz muddatan tawilah. Salah satu guru daripada Imam Malik adalah Al-Imam Abdurrahman bin Hurmuz dengan waktu yang lama. Kemudian wa akhadha an Nafi' maula Ibnu Umar, dari Nafi' saha yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri wa syekhuhu fil fiqhi Rabi'ah bin Abdurrahman. Kalau tadi bidang hadis. Dalam fikihnya kepada Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dengan al-ma'ruf Rabi'ah ar-Ra'i. Wa qad balagha adadu syuyukhihi 900 syekh. 900 berapa? 900 syekhin. 900. Berapa 900? Gurunya Imam Malik itu sampai 900 syekh. Hah? Tis'un berapa tis'un? Tis'un. Apa tis'ah? Berapa? Tis'ah itu 9. Kalau sab'ah 7. Tis'ah. Di sini tis'umi'ah. Berarti berapa? Mi'ah itu berapa? 100 mi'ah itu. Berarti tis'ah itu 9. Berarti 900. Imam Malik berguru, punya guru ngaji kemana-mana. Gurunya itu sampai 900 guru. Imam Malik punya guru 900 guru. Nah, salatu mi'atin minat tabi'in, yang 300 dari generasi tabi'in, muridnya sahabat yang ngaji pada sahabat, ya. Yang 600 min tabi'ihim, dari tabi'in, itu yang sebayanya, semasanya, tabi'in. Dari yang 300 kepada tabi'in, yang 300 kepada tabi'in. Sama-sama alim gitu kan ngajinya. Kalau tabi'in itu gurunya sahabat, Pak, muridnya sahabat, ya. Kalau tabi'in ya yang berguru kepada muridnya sahabat gitu. Wa ba'da talaqihi lil ilmi tasaddara, setelah Imam Malik kemudian alim, membuka pengajian, membuka madrasah di Madinah, membuka pesantren, dan dari pesantren itu keluarlah ulama-ulama besar, fatakharraja ala yadayhi kibar a'immah wa ala rasim al-Imam Syafi'i. Dan di antara ulama yang berkah gemblengan, didikan, pengajaran Imam Malik, muridnya banyak, jadi ulama besar-besar. Dan di antara ulama besarnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik, murid andalannya Imam Malik. Sebelum ditugaskan diangkat menjadi mufti, umur 15 tahun Imam Syafi'i diangkat jadi mufti. Itu dikirim ke berbagai pesantren, perguruan, madrasah, seluruh Madinah. Dikirim kemana-mana. Nih murid saya Syafi'i, kirim ke sana. Suruh dialog, suruh hiwar, suruh tanya jawab. Dites. Semua besar semua ikut mengetes Imam Syafi'i. Dikirim kemana-mana. Imam Malik bangga punya murid Imam Syafi'i. Semua ulama yang didatangi Imam Syafi'i, semua mengatakan Imam Syafi'i itu cerdas dan luar biasa. Makanya diangkat beliau karena sudah mampu tanya jawab dan menguasai semua ilmu, diangkatlah menjadi mufti oleh Imam Malik umur 15 tahun. Karena sudah apa? Mufti itu melewati tahapan dulu tuh, Pak. Alimnya, keluasan ilmu, kecerdasannya dites dulu kemana ke ulama, baru diangkat jadi mufti. Imam Syafi'i itu kata Imam Malik nih, aku melihat di dadamu ada nur. Kata Imam Malik nih, Masya Allah, waliullah, seorang wali. Imam Malik itu Malik jelas lah. Aku melihat di dadamu ada nur. Jangan kau padamkan nur itu dengan maksiat. Kata Imam Malik.
Imam Malik sudah tahu dalam diri Imam Syafi'i itu bercahaya hatinya. Ini bakal jadi orang besar ini. Maka jangan sampai padam dengan maksiat. Makanya Imam Syafi'i itu pernah punya guru di Irak namanya Sa'altu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Itu Imam Syafi'i dalam kitab Dewan Asy-Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku pernah melapor, ya, pernah wadul, pernah mengadu. Syakautu ila waqi'in kepada Imam Waqi', gurunya Imam Waqi'. Su'a hifdzi, hafalanku tuh pernah tersendat macet. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau memberikan saran kepadaku, nasihat kepadaku, jangan maksiat, tinggalkan maksiat. Kalau kau pengen cerdas otakmu itu, pengen limpan, pengen tajam, tinggalkan maksiat. Fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ketahuilah Syafi'i, kata gurunya itu, ketahuilah Syafi'i, ilmu itu cahaya Allah. Wa nurullah la yuhda li'asi. Cahaya Allah akan sulit diberikan kepada orang yang ahli maksiat kepadanya. Yang menentang maksiat terus, Allah tidak memberikan nur. Hindari maksiat. Itu salah satu di antara adalah faktor untuk mencerdaskan akal kita, mentajamkan pikiran kita adalah meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham baik, paham akhlak. Imam Syafi'i, alladzi law kana wahdah lakafa. Andaikan Imam Malik tidak punya murid selain Syafi'i, cukup ilmunya Imam Malik dikuras semua oleh Imam Syafi'i, sudah ada semua dalam diri Imam Syafi'i. Wa min talamidatihi Abdullah bin Wahab, kemudian Ziyad bin Abdurrahman, kemudian Abdurrahman bin Qasim, kemudian Imam Sahnun, Imam Abdul Malik bin Mubah bin Majishun wa ghairuhum al-katsir. Banyak murid Imam Malik yang tersebar menjadi ulama-ulama dunia. Wa qad allafa radhiyallahu anhu al-Muwatta fi 40 sanah. Imam Malik mengarang kitab namanya Muwatta fi 40 sanah, 40 tahun ngarang kitab Muwatta, 40 tahun. Saking diuji kesahihannya, diteliti, istikharoi, benar-benar 40 tahun mengarang kitab namanya kitab Al-Muwatta fi 40 sanah. Haitsu qala fi ma'radi kalamih kitabun allaftuhu fi 40 sanatan akhadtumuhu fi 40 yawman qallama tafaqahuna fi. Imam Malik 40 tahun aku ngarang kitab ini. Walahu risalah fil qadari warad 'alal qadariyah. Beliau mengarang sebuah buku untuk risalah kecil untuk mengcounter aliran qadariyah. Qadar itu punya pemahaman begini. Namanya pimpinannya, pendirinya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini pendiri kelompok Qadariyah yang punya pendapat bahwa manusia itu punya kebebasan mutlak tanpa campur tangan Allah. Itu Qadariyah itu. Allah tidak ikut. Kalau saya bisa berbuat ke masjid, ya saya, itu kemampuan saya. Kalau saya dapat kaya, itu karena saya. Bukan karena Allah. Saya kerja keras, saya bisnis. Tidak ada Allah. Itu Qadariyah namanya. Ya. Saya datang nih bisa sholat, bisa sujud, bisa doa. Itu bukan karena Allah, karena saya, kemampuan saya. Karena Allah memberikan kemutlakan kemampuan kepada saya. Itu Qadariyah namanya. Kalau kita kan enggak. Kita kan hanya usaha itu, hanya usaha ikhtiar kita. Iya kan? Itu Ahlus Sunnah. Nanti Allah yang memberikan taufiknya. Kan gitu, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya meninggalkan maksiat dan melakukan taat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita hanya usaha. Makanya Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika, bantulah hamba ya Allah. Kata Nabi, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi minta kepada Allah supaya membantunya, membantu ikhtiar beliau. Ala dzikrika ya Allah, bantulah hamba. A'inni, ini kan betul. Bantulah hamba agar bisa selalu mengingat Engkau ya Allah, wa dzikrika, dan selalu berzikir, beringat kepadamu ya Allah, agar selalu ibadah kami semakin baik ya Allah. Minta bantuan kepada Allah, bukan kekuatan dia, bukan kekuatan Nabi sendiri. Ada Allah di situ. Nah, Qadariyah enggak mau begitu. Ya. Dah, nanti kita lanjutkan. Waktu udah habis. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها